Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Senha Pranata, NIM 2023 11590. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan tugas UTS rangkaian listrik yang diberikan oleh dosen saya, di mana soalnya yaitu tentukan tegangan atau volt dengan mesh pada rangkaian berikut. Namun, sebelum menjelaskan soal tersebut, saya akan menerangkan terlebih dahulu mengenai analisis mesh. Analisis mesh yang pertama yaitu menggunakan prinsip hukum Kirchhoff 2, di mana jumlah tegangan pada suatu lintasan tertutup sama dengan 0. Yang kedua, arus merupakan parameter yang tidak diketahui. Dan yang ketiga, analisis mesh dapat diterapkan pada rangkaian sumber searah atau DC maupun sumber bolak-balik atau AC. Kemudian, hal-hal yang harus diperhatikan pada analisis mesh. Yang pertama, pada setiap loop buatlah arus asumsi yang melingkari loop. Yang kedua, tidak ada ketentuan tentang cara pengambilan arus loop. Yang penting arus tersebut masih dalam satu lintasan tertutup. Ketiga, arah arus dapat saling berlawanan atau searah satu sama lain, baik searah jarum jam ataupun berlawanan jarum jam. Kemudian yang keempat, biasanya jumlah arus loop menunjukkan jumlah persamaan arus yang terjadi. Mungkin itu saja teori analisis mesh yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya kita ke pembahasan soal UTS, di mana di dalam soal tentukan tegangan atau volt dengan mesh pada rangkaian berikut. Bisa kita lihat bahwa pada rangkaian tersebut terdapat dua mesh. Mesh pertama yaitu I1, kemudian untuk mesh kedua yaitu I2. Setelah menentukan mesh I1 dan I2, maka tentukan loop mesh I1 dan mesh I2. Untuk loop mesh I1, arahnya searah jarum jam, dan untuk loop mesh I2 arahnya berlawanan jarum jam. Kemudian setelah kita menentukan loop mesh 1 dan loop mesh 2, maka selanjutnya kita hitung untuk loop 1. Dikarenakan loop 1 searah jarum jam, maka perhitungannya adalah min 16 ditambah 8I1 ditambah 12 kurung buka I1 ditambah I2 kurung tutup sama dengan 0. Kemudian min 16 ditambah 8I1 ditambah 12 kurung buka I1 ditambah 3 sama dengan 0. Jadi untuk I2 nya dirubah menjadi 3 ya teman-teman. Nah, kemudian untuk hasilnya adalah 20I1 ditambah 36 sama dengan 16, di mana 20I1 ini didapatkan dari 8I1 ditambah 12I1, sehingga hasilnya adalah 20I1, dan untuk 36 didapatkan dari 12 dikali 3 sama dengan 36. Kemudian untuk 16 nya yaitu peralihan dari min 16 bergeser ke arah kanan sehingga menjadi plus ya teman-teman, yaitu menjadi 16. Nah, untuk loop 1 ini sudah diketahui hasilnya. Kemudian kita lanjut ke loop 2, di mana loop 2 itu loop tesnya yaitu berlawanan arah jarum jam.
Nah, perhitungannya adalah 12 kurung buka I2 dikurangi I1 sama dengan 0. Kemudian 12 dikali 3 dikurangi I1 sama dengan 0. Sehingga hasilnya adalah 36 dikurangi 12 I1 sama dengan 0. Di mana hasil dari 36 itu didapat dari 12 kali 3, sedangkan 12 I1 itu didapat dari 12 kali I1. Jadi seperti itu ya teman-teman. Nah, untuk hasil loop 2 ini sudah diketahui hasilnya, maka kita substitusikan dari hasil loop 1 dan loop 2. Nah, untuk loop 1 kita masukkan, di mana di sini ada perubahan ya teman-teman, dari 20 I1 tambah 36 sama dengan 16 menjadi min 36 ditambah 20 I1 sama dengan 16. Nah, maksud dan tujuannya adalah untuk mempermudah pembacaan juga ini teman-teman. Kemudian kita masukkan untuk loop 2 nya, yaitu 36 dikurangi 12 I1 sama dengan 0, sehingga hasilnya adalah 8 I1 sama dengan 16. Nah, kita coba itu ya. 16 dikurangi 0, 16. 20 I1 dikurangi 12 I1, 8 I1. Min 36 dikurangi 36 yaitu 0. Nah, kemudian dari hasil tersebut kita sederhanakan menjadi I1 sama dengan 16 dibagi 8, sehingga hasilnya adalah 2 ampere. Nah, di sini perhitungan belum selesai karena yang ditanyakan adalah tegangan, sehingga untuk menentukan tegangan yaitu V kali I kali R, sehingga tegangan sama dengan 8 ohm dikali 2 ampere, sehingga hasilnya adalah 16 volt. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Sebelumnya saya minta maaf apabila ada perkataan yang kurang jelas. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.